Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tentu saja utamanya atas nikmat karunia Islam, karunia iman, karunia mengenal dan mengikuti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat dan karunia ini pada diri kita sampai hari kiamat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini untuk kedua kalinya insyaallah kita bertemu, ya, saya menyampaikan kajian di masjid yang agung ini, masjid yang mubarak ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ilmu yang kita adakan di malam hari ini sebagai sebab untuk kita istiqomah di atas agamanya. Saat ini kita akan mengkaji tentang tema yang sangat penting dan termasuk adab utama di dalam menuntut ilmu. Termasuk adab utama dalam menuntut ilmu, yaitu lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Ikhwan wal akhwat fid din rahimakumullah, kita tahu ilmu agama demikian tinggi dan agung kedudukannya. Ilmu agama yaitu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah sumber segala kebaikan. Sampai-sampai tidak asing bagi kita hadis yang terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Apa mafhumul mukhalafah atau makna kebalikan dari hadis ini? Artinya seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, "Man lam yufaqihu fid din falam yurid bihi khairan." Siapa yang Allah jadikan dia tidak faham dalam agama, tidak mau belajar menuntut ilmu, berarti Allah tidak menghendaki baginya kebaikan. Masya Allah, ini nikmat yang harus kita syukuri. Makanya antum dan kita semua, ya, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sampaikan jazakumullahu khairan, ucapan terima kasih kepada para ustadz kita yang membimbing kita dalam kebaikan akidah, belajar akidah yang benar, belajar tauhid, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ustadz al-afadhil yang mengajar, menyampaikan kajian bagi antum di masjid ini, baik yang dari daerah ini maupun dari luar daerah, ya. Karena dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan banyak kebaikan bagi kita. Taib ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tentu saja
hadis yang tadi kita bacakan dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semakin kita pelajari, semakin menjadikan kita tunduk, mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang kita kenal di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ini asalnya ilmu, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Di dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ayat ini, beliau mengatakan, al-ayatu dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyatillah. Ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, karena ilmu adalah pendorong manusia untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya untuk mencapai keutamaan dan kemuliaan ilmu ini mesti ada syarat-syarat dan adab-adab yang harus ditempuh. Antum tahu para ulama sejak dulu menulis buku-buku yang menyebutkan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Ilmu adalah ibadah, iya kan? Bahkan termasuk seutama-utama ibadah. Menuntut ilmu adalah termasuk seutama-utama ibadah. Ya, maka yang namanya ibadah sama dengan yang lain. Ibadah yang lain syaratnya harus ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Menuntut ilmu tanpa adab atau tidak sesuai dengan adab yang diterangkan oleh para ulama tidak akan membuahkan hasil ilmu yang bermanfaat. Inilah sebabnya menjadikan orang semakin belajar tidak semakin tunduk, tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semakin rajin beribadah. Ini jelas bukanlah ilmu yang bermanfaat. Nah, di antara adab penting, bahkan termasuk adab yang paling utama dalam menuntut ilmu yang sejak dulu dipraktekkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah apa yang kita bahas di malam hari ini. Ya, kita ambil dari pernyataan imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Muhammad ibnu Sirin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim dengan sanad beliau sampai kepada Imam Muhammad ibnu Sirin yang berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kalian pelajari ini merupakan bagian dari agamamu. Jadi ini adalah ibadah. Ini yang menentukan kebaikan agama kita sewaktu nanti kita menghadap Allah. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Telitilah. Jangan asal comot. Telitilah siapa yang kamu jadikan rujukan atau guru agamamu. Ini maknanya ucapan beliau. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Ya tentu saja jangan seperti orang-orang awam. Orang awam kan sekarang ya urusan dunia mereka lebih teliti mencari ahlinya. Orang sekarang kalau mau berobat atau konsultasi kesehatan, dia cari dokter bukan cuma yang ahli. Harus berpengalaman, iya kan? Sudah lama jadi dokter, punya fasilitas peralatan yang canggih. Pokoknya harus benar-benar dikenal sebagai dokter yang punya kapasitas yang baik menurut mereka. Kalau ada yang rusak kendaraannya, cari mekanik yang berpengalaman, yang ahli, alatnya canggih. Dalam urusan dunia. Tapi untuk urusan agama, apa yang terjadi? Yang diambil, ada yang tukang lawak, padahal mau belajar agama. Yang dicari tukang lawak.
ada yang sekedar pernah muncul di televisi, ada yang mantan artis. Ya, ini kriteria untuk orang awam, ini tidak pantas kita ya sebagai penuntut ilmu menjadikannya mengikuti kebiasaan mereka tersebut. Ini tidak pantas, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, orang yang pandai bicara saja, pandai beretorika saja di dalam agama, belum tentu dia menyampaikan ilmu. Coba antum perhatikan, ya, banyak orang-orang yang pandai berbicara, tukang promosi, itu kalau kita dengarkan bicaranya kita bisa bertah sampai sejam 2 jam, tapi tidak ada ilmu yang disampaikannya. Iya kan? Ini terjadi. Dan ini kondisi di akhir zaman. Ada sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala, dari athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menggambarkan keadaan penyeru, pendakwa di akhir zaman. Apa kata beliau di hadapan murid-muridnya, para tabi'in? Innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu, wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian sekarang ini, di depan murid-muridnya, ini zamannya tabi'in berarti ya, berada di masa yang saat ini banyak orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berkhutbah. Di zamannya tabi'in, ilmunya banyak tapi mereka tidak mau banyak bicara. Kalau yang lain sudah mewakili, maka cukup, dia tidak ingin bicara lagi. Mereka tidak bersaing-saingan dalam berkhutbah atau berceramah. Banyak orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berkhutbah atau berceramah. Dan nanti akan muncul di akhir zaman, akan ada di akhir zaman, akan ada nanti masanya, zamannya, yang ketika itu banyak orang yang pandai berkhutbah, berceramah, tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Coba antum perhatikan. Ini jelas menunjukkan kepandaian berbicara tidak mesti menunjukkan orang itu berilmu. Retorika, ya, enak didengar omongannya, belum tentu dia menyampaikan ilmu. Lihat isi yang disampaikannya. Apalagi ada hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya termasuk al-bayan, kepandaian menjelaskan, retorika dan sebagainya. Ini sungguh-sungguh di antara kepandaian menjelaskan ini sungguh-sungguh ada sihirnya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Artinya apa? Orang itu ketika berbicara bisa dengan ucapannya mempengaruhi orang. Tentu hadis ini bisa kita maknakan ke apa? Positif, bisa juga negatif. Positifnya maksudnya kalau kita menyampaikan kebenaran tidak mengapa. Yang kita sampaikan dalil, sampaikan dengan bahasa yang indah, kan bagus. Tidak dilarang dalam agama tentu saja. Tapi salahnya orang yang menyampaikan kebatilan, menyampaikan sesuatu yang salah tapi dengan bahasa yang manis sehingga orang terpengaruh. Yang jelas dari kesimpulan riwayat ini saja sudah kita tahu, tidak semua orang yang manis ucapannya, tidak semua orang yang ketika berbicara banyak orang yang suka mendengarkannya, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, tidak semua mereka itu benar-benar membawakan ilmu di dalam penyampaian atau ceramahnya. Nah, disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika kita belajar manhaj salaf dalam menuntut ilmu yang merupakan kegiatan atau amalan yang sangat besar, bahkan ini termasuk ciri utama manhaj salaf. Belajar ilmu agama, semangat menuntut ilmu, pasti adab-adab seperti ini kita harus perhatikan. Tidak boleh kita anggap remeh. Dulu para ulama salaf
ketika ingin menuntut ilmu kepada seseorang, mereka itu sangat teliti, sampai-sampai digambarkan oleh sebagian dari para ulama seperti telitinya ketika mencarikan calon suami untuk anaknya. Ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ada riwayat kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ini juga kitab tentang adab-adab menuntut ilmu. Ada riwayat dari seorang tabi'in, Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu, nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu." Dulunya mereka, ya, ketika datang kepada seseorang untuk belajar, ini sekarang mereka tidak langsung belajar. Ada orang dikatakan berilmu, kita lihat dulu, datang dulu. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka lihat cara sholatnya bagaimana orang ini, tingkah lakunya bagaimana, ya, cara pengamalan terhadap sunnah bagaimana, baru diambil ilmu darinya. Jadi mereka tidak langsung mengundang orang, oh karena dia terkenal. Tidak, mereka datang dulu. Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hayy bahkan menyebutkan, ya, ketika mereka ingin meneliti keadaan seorang calon guru, mereka bertanya kepada jamaah yang bersama dia sholat, tetangganya, sampai-sampai orang-orang yang ditanyakan ini berkomentar apa? Hal turiduna aturiduna antuzawiju? Apakah kamu ingin menikahkan orang ini dengan anak perempuanmu? Saking telitinya mereka bertanya. Ini karena masalah guru. Guru ini adalah sumber ilmu. Ya, yang kebaikan dari guru ini dengan izin Allah akan menentukan kebaikan dari muridnya. Jadi jangan kita pernah berpikir, ya, bahwa yang penting kita belajar, nanti kita perbaiki diri sendiri. Tidak. Keadaan seorang guru sangat mempengaruhi keadaan muridnya. Buktinya apa sekarang? Generasi terbaik umat ini adalah siapa? Siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Siapa guru mereka? Rasulullah SAW. Wajar, hamba Allah yang terbaik melahirkan generasi yang terbaik. Ya, di umat Nasrani generasi yang terbaik adalah Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena gurunya adalah seorang nabi yang terbaik di zamannya. Ya, di kalangan orang-orang Yahudi yang terbaik adalah murid-muridnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, termasuk Yusha ibnu Nun, ya, Kalib ibnu Yufna dan yang lainnya. Yusha ibnu Nun bahkan termasuk Nabi. Kenapa? Karena yang mendidik mereka siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Jadi keadaan guru sangat mempengaruhi keadaan muridnya. Makanya dari sinilah para ulama salaf benar-benar menyebutkan, ya, syarat dan adab yang penting untuk menjadi perhatian dalam masalah ini. Seorang guru harus dikenal, ya, kebaikan akhlaknya, sifat amanahnya, kejujurannya, dan penting dia adalah seorang ahlu sunnah pastinya. Seorang yang berpemahaman salaf, mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan dia punya keahlian dalam menyampaikan ilmu agama. Ini saya pikir setiap bidang ilmu dalam urusan dunia pasti kita sepakat dalam masalah ini. Yang kita ambil darinya, ya, yang kita butuhkan dari urusan dunia pasti orang yang ahli, iya kan? Pasti orang yang ahli. Ya, bahkan misalnya ada seorang yang ahli dalam bidang tertentu. Contoh sederhana saja, antum punya tetangga 2 orang, satunya terkenal ramah, terkenal baik, tapi dia bukan dokter. Yang satu lagi dokter, ahli dia dalam bidang kesehatan, tapi dia kurang ramah orangnya. Ketika antum sakit, anak antum sakit, dibawa kemana? Ke orang yang baik tadi atau ke dokter? Kemana kira-kira? Hah? Ke dokter kan? Bukan, oh ini orang baik, saya bawa ke orang yang baik. Kalau dia bukan ahli, tidak akan kita jadikan dia sebagai rujukan dalam bidang yang kita butuhkan tersebut. Iya kan? Ini kita sepakati. Jadi orang tersebut harus punya keahlian. Ya.
Bahkan di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang akhlaknya baik, terpuji, ya, amanah, ahli ibadah, tapi dia tidak teliti dalam ilmu, tidak ahli, tidak dikenal oleh para ulama punya keahlian dalam menyampaikan ilmu, ini tidak diterima dalam riwayatnya atau tidak diterima sebagai rujukan atau guru dalam menuntut ilmu. Ingat, di sini antum harus bedakan berteman sama menjadikan guru, itu berbeda. Kalau berteman, kita berteman sama orang yang baik. Tapi ketika antum bertanya, jangan karena oh dia orang baik, orang soleh, berarti pasti dia tahu ilmunya. Tidak. Tidak demikian. Ya, ini termasuk kaidah yang penting. Imam Malik bin Anas kita kenal bersama. Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Dari generasi tabi'ut tabi'in. Beliau punya salah seorang guru yang terkenal yang bernama Abu Zinad, Abdullah ibnu Zakwan al-Madani rahimahullah ta'ala. Ini guru yang terkenal dari kalangan tabi'in. Mereka menyebutkan, tahu sendiri namanya kota Madinah, pasti banyak orang-orang yang berkunjung di sana. Orang yang ahli ilmu, orang yang penghafal hadis, orang penghafal Quran, ahli ibadah, orang yang zuhud. Mereka berdua ini menceritakan, Imam Malik pernah menyebutkan yang makna yang sama, Imam gurunya beliau Abu Zinad, Abdullah ibnu Zakwan al-Madani juga menyebutkan. Beliau berkata, ya, adraktu fi hadzal balad mi'ata syaikhin. Saya pernah berjumpa di kota Madinah ini 100 orang syekh. Tinggal di Masjid Nabawi, bahkan mereka dulu sengaja menyewa rumah di dekat Masjid Nabawi hanya untuk simpan barang-barang. Nanti mereka akan menetap di masjid supaya bisa beribadah terus. Mekah dan Madinah, ya. Kita ketahui di zaman tersebut banyak orang-orang yang soleh. Kata beliau, aku pernah berjumpa di kota Madinah ini 100 orang syekh yang suka datang ke masjid, ahli ibadah. Kulluhum min ahli sidqin wa amanah. Semuanya orang yang jujur, rajin beribadah, amanahnya sangat kuat. Dalam sebagian riwayat disebutkan, lawi tuminu ala baitil mali la adauhu. Seandainya mereka diberikan amanah menjaga gudang harta, tidak ada yang kurang. Saking terpercayanya. Kata beliau, walakin lam yu'khadh anhumul hadits liqalu laisu min ahlihi. Tetapi mereka-mereka ini tidak ada seorang pun yang belajar hadis dengan mereka. Padahal mereka bukan ahlinya. Yakni ahli ibadah, dan di zaman dulu ibadahnya tidak main-main. Amanah, terpercaya, jujur, tidak ada cacatnya dalam masalah ini. Tapi orang tidak belajar dari mereka karena belajar ilmu agama harus ada ahlinya. Harus ada ahlinya. Inilah kadang-kadang kesalahan sebagian orang. Oh, yang penting kita tidak mendengar dia ada kritikan, yang penting kita harus sangka baik kepada setiap muslim. Iya, ketika itu berhubungan dengan berteman, tidak boleh kita menuduh orang hukum asalnya kita sangka baik. Tapi mengambil ilmu agama ini ada kriteria tersendiri. Coba antum perhatikan, ya, ilmu hadis yang menjadi rujukan kita dalam masalah menuntut ilmu, karena para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah dalam periwayatan hadis yang sangat ketat. Ya, di dalam ilmu hadis ini kalau antum baca kitab-kitab mustalah hadis, ada hadis-hadis yang kita kenal dengan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis maudhu'. Kenapa banyak tersebar hadis palsu? Ada orang-orang zindik, iya betul. Orang-orang yang ingin merusak Islam, pura-pura masuk Islam. Orang-orang munafik. Ada tokoh-tokoh ahlul bid'ah membuat hadis di atas namakan Rasulullah SAW, disebarkan hadis palsu. Orang orientalis menyebarkan hadis palsu. Tadi orang-orang zindik yang mengaku Islam menyebarkan hadis palsu. Ada berapa golongan? Antum tahu nggak? Siapa yang paling banyak dan paling besar menyebabkan tersebarnya hadis palsu? Bukan orang-orang tadi.
Tapi siapa? Orang-orang yang soleh. Artinya ahli ibadah. Tapi tidak ahli meriwayatkan, tapi ikut meriwayatkan. Orang terima dari mereka, iya kan? Karena dianggap, oh ini orang ahli ibadah, rajin beribadah, terima riwayatnya. Padahal dia ahli dalam ibadah, belum tentu ahli dalam menyampaikan ilmu. Ini pernyataan dari para ulama dalam kitab Tadribur Rawi, ya, Syarah Takrib An-Nawawi. Imam Suyuti menjelaskan, Imam Nawawi menjelaskan demikian, ahli shalah, orang-orang yang ahli ibadah ini ketika meriwayatkan hadis mereka kurang teliti. Akhirnya banyak hadis-hadis yang palsu tersebar. Hadis-hadis yang palsu tersebar. Mereka datang sekali-sekali ke majelis ilmu, tapi tidak mencatat, tidak teliti juga. Akhirnya disebarkan riwayat-riwayat yang tidak benar. Dan ini banyak contohnya. Ya, ini banyak contohnya. Sampai-sampai ada imam besar ahlul hadis dari kalangan tabi'ut tabi'in juga yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan, "Ma ra'aita salihina akdzaba minhum fil hadis." Kamu tidak melihat ada orang yang lebih banyak berdusta dalam masalah hadis melebihi orang-orang yang soleh. Ya, jangan disalahpahami ucapan ini. Maksudnya berdusta di sini bukan dengan sengaja. Mereka dulu mengistilahkan salah dalam menyampaikan riwayat hadis itu termasuk dusta. Ya, karena Imam Muslim yang meriwayatkan kisah ucapan ini mengatakan, memberikan keterangan, yajril kadhibu ala alsinatihim wa la yata'ammaruna dzalik. Maksudnya mereka mengucapkan riwayat yang salah tapi mereka tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya, ini banyak kisahnya, contohnya banyak sekali. Kalau kita ingin sebutkan, ada salah seorang ahli ibadah di kota Kufah. Kufah sekarang Irak ya. Di kota Kufah namanya siapa? Thabit ibnu Musa Az-Zahid. Oh, terkenal, orang zuhud, rajin ibadahnya, zuhud, pokoknya terkenal. Di kota Kufah ini ada seorang ulama ahlul hadis yang terkenal, namanya Syarik ibnu Abdillah An-Nakhai. Dialah yang banyak meriwayatkan hadis termasuk di kota tersebut. Suatu hari Imam Syarik ini, dia dari kalangan tabi'in juga ya, dia sedang meriwayatkan hadis di majelisnya. Datang ahli ibadah yang bernama Thabit ibnu Musa ini masuk di pintu tempat dia menyampaikan hadis, di pintu masjid. Ketika dia melihat Thabit ibnu Musa Az-Zahid ini datang, dia langsung berkomentar. Ya, dia langsung berkomentar. Kata Imam Syarik An-Nakhai, dia mengatakan, "Man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar." Barang siapa yang rajin salat malam, banyak salatnya di malam hari, maka wajahnya akan putih berseri di siang hari. Ini Thabit ibnu Musa, ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ketika masuk dia kira, oh ini hadis, wah ini kan menarik sekali hadisnya ini, memotivasi orang untuk rajin sholat malam. Dia berpikir itu adalah hadis. Apalagi yang menyampaikannya seorang guru hadis yang terkenal, Syarik ibnu Abdillah An-Nakhai, ya, qadhi Kufah di zamannya. Akhirnya dia menganggap itu sebagai hadis. Kemudian dia, ya, menyebutkan perawi-rawi dari murid-muridnya saat itu sampai kepada Syarik, sampai dinisbatkan kepada Nabi SAW dan diriwayatkan tersebar sebagai hadis. Padahal hadis palsu. Siapa yang menyebabkannya? Seorang ahli ibadah. Diterima ya karena ahli ibadah pertimbangannya. Coba perhatikan, ini adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang soleh, bahkan jujur, amanah. Sekarang bagaimana kira-kira kalau orang yang tidak dikenal? Orang yang tidak dikenal. Antum saat ini mendapatkan berita, oh ada seorang ustadz ketika ceramah luar biasa penyampaiannya, banyak orang yang mengundangnya. Tapi antum bertanya kepada para ustadz yang lain, tidak ada yang kenal dia. Belajarnya di mana, waktu belajar bagaimana keadaannya. Hukum asalnya antum tidak boleh mengambil ilmu dari dia. Dalam ilmu hadis ada yang, ya,
disebutkan sebagai sebab kelemahan riwayat, yaitu riwayat dari orang yang disebut dengan majhul, tidak dikenal keadaannya. Orang yang tidak dikenal secara hukum asalnya, dia pasti buruk atau pasti baik, atau kemungkinan baik kemungkinan buruk. Kira-kira yang mana? Tidak antum kenal dia. Pasti jelek, pasti baik, atau kemungkinan baik kemungkinan jelek. Hah? Mana yang benar? Ini antum tidak kenal dia. Berarti dia masuk golongan yang mana? Kemungkinan baik kemungkinan buruk. Iya kan, namanya tidak dikenal. Dalam hal ini kita tidak boleh mengedepankan sangka baik, tidak. Saya katakan tadi, beda kalau kita berteman dengan dia. Kita terima dia sebagai seorang muslim, saudara kita, betul kita sangka baik. Selama tidak jelas, kita belum kenal. Hukum asalnya kita bersangka baik. Tapi kalau untuk menjadikan guru, hukum asalnya tidak diterima sampai dia dikenal. Hukum asalnya tidak diterima sampai dia dikenal, kita ketahui benar-benar dia dipuji sebagai seorang ahlu sunnah yang pantas menyampaikan ilmu agama. Inilah kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syu'bah ibnul Hajjaj dari kalangan tabi'ut tabi'in pernah mengatakan, khudhil ma'rufa anil ma'rufi. Ambillah ilmu yang baik dari orang yang dikenal. Dalam ilmu hadis kalau ada rawi yang tidak dikenal, majhul, maka ditolak riwayatnya. Nanti kalau antum belajar secara mendalam lagi ilmu mustalah hadis, ada yang namanya Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini terkenal sekali, dia punya buku yang berjudul Ats-Tsiqat, rawi-rawi yang terpercaya. Padahal dia memasukkan di dalam buku ini rawi-rawi yang dihukumi oleh imam-imam besar seperti Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya sebagai rawi yang tidak dikenal. Tidak disebutkan dalam biografinya kritikan atau pujian, ini tidak dikenal. Ini langsung dikritik oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Ibnu Hajar, bahwa ini adalah kaidah yang tidak sesuai dengan pemahaman atau manhaj para ulama salaf dalam menilai rawi. Kalau tidak dikenal harusnya tidak boleh dianggap sebagai rawi yang terpercaya. Sekarang ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, karena ini menyangkut prinsip dasar ahlu sunnah, jadi saya harus bawakan keterangan begitu ya. Kita lihat sekarang dalilnya. Dalil kenapa para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak mengambil ilmu dari orang yang tidak dikenal. Jangankan yang tidak dikenal, yang dikenal soleh saja, kalau tidak punya keahlian tidak diambil, apalagi yang tidak dikenal. Lebih parah lagi tentu saja keadaannya. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Imam Muslim itu dia menulis kitab Sahih Muslim. Di antara kelebihannya kitab ini, beliau menyebutkan di muqaddimah Sahih Muslim faedah-faedah penting, kaidah-kaidah penting seputar masalah periwayatan. Ini luar biasa kalau kita bahas. Ini benar-benar menjelaskan kepada kita bagaimana metode dalam menuntut ilmu sehingga kita bisa benar-benar meniti manhaj salaf dalam ilmu dan amal insyaallah. Beliau membawakan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Inilah manhaj para sahabat dalam menuntut ilmu. Imam Muslim membawakan dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'in terkenal penduduk Mekah, yaitu Imam Mujahid ibnu Jabr al-Makki. Ini salah seorang murid utamanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ahlul hadis sekaligus juga ahli tafsir yang terkenal. Imam Mujahid ibnu Jabr al-Makki menceritakan, dulu ada seorang ulama tabi'in, bahkan tabi'in senior, yang bernama Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi. Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi. Datang dia ke Mekah. Ini Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi, kalau antum lihat biografinya, dia adalah ulama terpercaya, tidak ada masalah dalam riwayatnya. Cuman kendalanya waktu itu dia datang ke Mekah, berkunjung ke masjid yang di situ tempat Abdullah, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma
berdakwah dan menyampaikan hadis Rasulullah SAW kepada umat. Dia ini tidak dikenal oleh Ibnu Abbas. Padahal dia ulama tabi'in yang terpercaya. Dia ini derajatnya thiqah, terpercaya dalam riwayat. Kata Mujahid, datanglah Bushair bin Ka'ab ini ke masjid tersebut. Ya, karena di masjid ini banyak penuntut ilmu. Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi langsung duduk. Ya, langsung dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkannya dari jalur sahabat lain. Dia ini termasuk tabi'in senior, disebut-sebut tabi'in yang disebut dengan istilah mukhadram. Mukhadram ini tabi'in yang pernah mencapai masanya Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mencapai masa jahiliyah, tapi waktu itu mereka belum masuk Islam. Ya, atau belum pernah bertemu dengan Nabi SAW waktu itu. Intinya dia senior. Mulai dia menyampaikan hadis Rasulullah SAW di masjid tersebut. Ternyata Ibnu Abbas waktu itu ada. Tentu Ibnu Abbas kan anak pamannya Rasulullah SAW, sahabat yang utama dalam masalah riwayat hadis. Dia termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Intinya Ibnu Abbas juga ada. Sewaktu Bushair ibnu Ka'ab ini rahimahullah taala meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, Ibnu Abbas tidak menoleh sedikit pun kepadanya. Yani kayak cuek saja begitu. Tidak ditoleh, tidak diperhatikan, bahkan tidak dipandang. Nah, Bushair bin Ka'ab al-Adawi tersinggung kan? Masa dia menyampaikan hadis, orang ini kok tidak menoleh, padahal dia sahabat Nabi SAW. Akhirnya Bushair bin Ka'ab al-Adawi langsung menegur. Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la taltafitu ilayya wa la tasma'u li hadithi wa hadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Wahai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa aku mendapatimu tidak mau melihat kepadaku dan tidak peduli dengan apa yang aku sampaikan? Apakah pantas saya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu tidak mau dengarkan? Ini berhadapan dengan sahabat Ibnu Abbas, murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepintas protes ini kelihatannya benar. Tapi ternyata disinilah Ibnu Abbas menyampaikan kaidah penting dalam menuntut ilmu. Setelah mendengar ucapan Bushair ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu di zaman para sahabat, awal-awal zaman para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, kalau kami mendengar seorang yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apa yang kami lakukan? Kata beliau, ibtadarathu a'yununa wa asghayna ilaihi bi asma'ina bi adhanina. Kami akan segera berpaling kepadanya, menoleh melihatnya, dan segera mengarahkan pendengaran kami kepadanya. Yakni dulu ketika orang menyampaikan hadis seperti yang kamu sampaikan, langsung kita perhatikan dengan seksama, dengarkan apa yang dia akan sampaikan. Itu dulu. Tapi kata beliau, falamma raqiban nasu sa'ba wadzalul. Tapi setelah itu zaman berubah, ya. Orang-orang sudah mulai ada yang jujur, ada yang berdusta. Ada yang benar, ada yang salah. Yakni orang-orang sudah mulai tidak teliti lagi. Falamma raqiban nasu sa'ba wadzalul lam na'khudh minhum illa ma na'rifuhu. Setelah itu kami tidak mengambil lagi dari apa yang disampaikan oleh manusia kecuali yang kami kenal saja. Kecuali yang kami kenal saja. Ibnu Abbas di sini bukan tidak memperdulikan hadis Rasulullah SAW, tapi maksudnya dia tidak kenal orang ini. Orang yang menyampaikannya tidak dikenal oleh beliau, maka dia tidak terima. Dan dia menyebutkan kaidah tadi, lam na'khudh minhum illa ma na'rifuh. Kami tidak mengambil ilmu dari manusia kecuali yang telah kami kenal saja. Maka inilah yang kemudian menjadi metode manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menuntut ilmu. Setelah itu Muhammad ibnu Sirin, imam besar yang tadi kita sebutkan dari kalangan tabi'in, menyebutkan kaidah yang sama.
Ya, beliau berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulunya para ulama ketika masih zaman-zaman belum banyak muncul bid'ah, banyak kedustaan. Dulu mereka tidak bertanya tentang masalah sanad. Siapa yang meriwayatkannya tidak perlu dilihat karena yang orang-orangnya jujur semua. Mereka tidak bertanya tentang masalah mata rantai periwayatan sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika mulai muncul fitnah, orang-orang Khawarij, apalagi orang-orang Syiah yang banyak meriwayatkan riwayat yang dusta, orang-orang sudah teliti lagi. Qalu sammu lana rijalakum, mereka berkata ketika orang menyampaikan riwayat, menyampaikan ilmu, mereka menanyakan, sebutkan siapa rawi-rawimu, siapa sandaran periwayatanmu ini, siapa guru-gurumu. Fayundaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yundaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Dilihat kalau ahlu sunnah diambil riwayatnya, kalau bukan ahlu sunnah maka tidak diambil riwayatnya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, antum jangan salah faham. Kalau kita baca biografi para ulama, memang disebutkan mereka itu punya guru bahkan ratusan, iya kan? Lihat Imam Ahmad, karena melakukan rihlah perjalanan dari berbagai daerah dalam rangka menuntut ilmu, dan ini termasuk sunnah yang besar. Imam Bukhari bahkan sampai 1000 lebih gurunya. Ya, memang di kalangan para ulama terdahulu dipuji orang yang banyak gurunya. Tapi mereka bukan sekedar banyak. Guru yang banyak ini semuanya ahlu sunnah, semua dasar pemahamannya benar, akidahnya benar, dan semuanya ahli dalam menyampaikan ilmu. Karena mereka mendatangi guru-guru dari berbagai negeri sampai dengan perjalanan yang jauh. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang termasuk yang terkenal dalam masalah ini menyatakan pernyataan yang terkenal. Beliau pernah berkata, katabtu min alfin wa thamanina rajulan. Aku pernah menulis hadis dari 1080 orang guru. Banyak gurunya, Masya Allah. Tapi kata beliau, laisa minhum illa sahibul hadis. Tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali semuanya ahlu sunnah, akidahnya ahlu sunnah. Kulluhum yaqulu al-imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Semua mereka mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini untuk menolak pemahaman Khawarij, pemahaman Murji'ah dan yang lainnya. Jadi banyak gurunya tapi jelas semua. Ya, makanya di zaman sekarang antum tanyakan kepada para ustadz-ustadz kita yang antum kenal, itu sampai saat ini ketika kita mendengar misalnya ada seorang syekh didatangkan dari Arab Saudi akan berceramah, kita tidak kenal. Kita bertanya kepada para ulama yang kita kenal. Kita akan menghubungi misalnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan para ulama yang ada di Madinah yang kami kenal, untuk menanyakan orang ini bagaimana. Karena orang yang dipantas dijadikan sebagai rujukan itu harus ada rekomendasi dari ulama yang lain. Ya, cara untuk mengenal rawi yang terpercaya itu diantaranya adalah, kalau kita tidak ketahui keterangan tentangnya, kita harus mencari keterangan dari para ulama terdahulu yang telah memuji atau mengkritik rawi ini. At-tamsisu min a'immatil jarh wa ta'dil. Itu harus. Jadi menanyakan tentang seseorang kepada ustadz yang antum kenal, ini cara yang syar'i untuk mengetahui seseorang yang akan menyampaikan ilmu pantas dijadikan guru atau tidak. Jadi tidak boleh kita berprinsip, saya bisa kenal sendiri. Antum mengambil dari ustadz antum pelajaran akidah, pelajaran manhaj, pelajaran tentang fikih ibadah, antum percaya. Begitu pula dalam masalah penilaian. Ya, meskipun tentu saja kita bisa bertanya lebih dari satu guru. Dan nanti kita bisa melihat masing-masing penilaiannya, ya. Cuma yang jelas kalau ada orang yang tidak dikenal, antum tanya seorang ustadz yang antum kenal, saya tidak kenal dia, saya tidak tahu dia belajar di mana. Dulu dia pernah belajar di sana, tapi dia bukan bergabung sama ustadz-ustadz yang sunnah, dan setelah itu saya tidak ketahui lagi.
3 atau 4 orang ustaz tidak mengenal dia, hukum asalnya antum tidak mengambil dari dia. Seterkenal apapun dia. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau begitu sedikit yang akan menyampaikan, tidak mengapa, sedikit tapi selamat. Kalau antum ingin metode yang benar dalam belajar. Metode yang benar dalam belajar. Makanya ini juga yang menjadi kaidah penting. Ya, supaya kita benar-benar menuntut ilmu dengan selamat. Kalau kita sudah punya ustadz yang kita kenal dan kita percaya, cukup kita mengambil ilmu dari mereka, bukan karena fanatik. Ya. Karena nanti kalau ada ustadz lain yang datang ternyata dia Ahlussunnah menyampaikan ilmu, alhamdulillah kita akan undang dan kita akan terima. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah demikian manhaj mereka dalam menuntut ilmu. Ya, kalau kita ingin mengikuti para ulama salaf dalam menuntut ilmu, maka beginilah cara mereka dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, disinilah ya, kalau kita membicarakan tentang siapa yang pantas dijadikan guru dalam menuntut ilmu, kita dapatkan keterangan, apalagi ada sebab penjelasan yang menyebutkan tentang keadaan orang tersebut, ini lebih pantas kita terima. Karena kalau yang tidak dikenal saja kita tidak terima, apalagi orang yang diketahui bermasalah dalam pemahamannya. Contoh misalnya seperti ini. Dalam kaidah jarh wa ta'dil dalam masalah periwayatan, karena ini berhubungan dengan menuntut ilmu, ada ulama Ahlussunnah tidak diragukan lagi, tapi mereka ini punya kebiasaan terlalu keras, misalnya mengkritik. Itu para ulama telah membagi, bukan kita yang membagi. Para ulama, Ibnu Hajar, ada Imam Az-Zahabi bahkan menulis dzikru man yu'tamadu qauluhu fil jarhi wa ta'dil. Para ulama dari masa ke masa di zaman periwayatan yang bisa dijadikan sandaran ucapannya dalam masalah mengkritik atau memuji perawi hadis. Akan dibagi-bagi. Ada ulama yang dikenal dia terlalu keras, ekstrim dalam mengkritik. Ini seperti Imam Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, dan beberapa ulama yang lain, termasuk Imam Ibnu Hibban tadi, rahimahumullah ta'ala. Mereka ini kaidah ringkasnya saja, diterima mengkritiknya kalau didukung sama ulama yang lain, tidak menyendiri. Ada juga yang sebaliknya, terlalu mudah dalam memuji. Kalau tadi gampang mengkritik, ini gampang memuji. Yang seperti ini tidak diterima pujiannya kecuali ada ulama lain yang sepakat dengannya. Ini seperti Imam Al-Ijli, ya, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Ada yang dikenal dengan ulama yang mu'tadil, dia di tengah-tengah selalu sikapnya. Mayoritas kritikan atau pujiannya selalu sesuai dengan yang lain. Contoh Imam Ahmad, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Abu Daud dan yang lainnya, rahimahumullah ta'ala. Dibagi seperti ini supaya kita faham. Ada juga di kalangan para ulama, misalnya ya, dia menyampaikan ilmu, kalau dia menyampaikan kritikan, kalau dia terbiasa mengkritik, sudah terkenal gampang mengkritik sesama Ahlussunnah, maka kalau dia mengkritik ditolak mentah-mentah kritiknya, tidak diterima, karena dia terbiasa gampang mengkritik. Ada pernyataan dari Imam Ali ibnul Madini. Beliau ini adalah termasuk guru utamanya Imam Bukhari, setingkat dengan Imam Ahmad dan sezaman. Ya, termasuk guru utama Imam Bukhari. Beliau pernah mengatakan mensifati 2 orang ulama besar yang terpercaya dalam hadis, yaitu Abu Nuaim Al-Fadl ibnu Dukain dan Affan ibnu Muslim As-Saffar. Dia menyebutkan 2 orang ini, Abu Nuaim wa Affan Saduqan. Ada 2 orang guru hadis yang terkenal, Abu Nuaim dan Affan ibnu Muslim, dua-duanya terpercaya dalam riwayat. Kata Ali bin Madini, la akbalu kalamahuma fir rijal. Aku tidak pernah menerima ketika mereka mengkritik rawi-rawi. Fa innahum la li'annahum la yada'u ahadan illa ta'anu fihi. Karena mereka ini tidak membiarkan seorang pun kecuali mereka kritik. Kebiasaan suka mengkritik menjadikan mereka akhirnya tidak diterima lagi ketika mengkritik. Ada kaidah seperti ini. Jadi kita harus melihat seseorang kalau penilaiannya selalu ngawur, asal ngomong, setiap
orang dibicarakan, berselisih dengan dia, semua dikritik. Ini menjadikan ketika dia mengkritik, kita hati-hati, bahkan kita tidak terima kritikannya. Kecuali kita bandingkan dengan yang lain dulu, tentu saja. Ala kulli hal, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, karena ini pembahasannya panjang ya, dan waktu yang membatasi kita, saya ingin menyebutkan di sini kesimpulannya, bahwa menuntut ilmu ini adalah amal yang mulia. Tapi jangan sembarang kita menuntut ilmu. Antum lihat di kitab-kitab adab menuntut ilmu selalu dicantumkan permasalahan yang penting ini. Jadi jangan asal semangat. Jangan asal orang mengundang kita juga harus undang, tidak. Bahkan di antara ustadz yang jelas-jelas bermanhaj ahlu sunnah saja antum harus teliti. Maksudnya ketika antum ingin mengadakan pengajian, apa tujuannya? Apakah sekedar ingin ketawa-ketawa, atau ingin mendengarkan sesuatu yang santai satu, atau ingin menambah ilmu? Ini berbeda. Ini berbeda. Kalau antum sekedar ingin ketawa-ketawa, ya sudah, undang saja yang lucu-lucu. Tapi kalau antum ingin menambah ilmu, ya cari seseorang yang benar-benar bisa menyampaikan kajian ilmiah, membawakan dalil supaya antum faham. Oh, dalil ini maknanya seperti ini. Ada nukilan dari tafsir para ulama ahlu sunnah, ada nukilan dari ucapan para sahabat, para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini namanya talabul ilmi. Menuntut ilmu di zaman ulama salaf, ya, itu mereka lakukan dengan serius. Tidak seperti kita yang banyak ketawanya. Di zamannya Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ini yang saya katakan tadi, ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau ini yang termasuk guru-guru dari gurunya Imam Bukhari lagi. Jadi gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Yahya bin Ma'in, gurunya Ali ibnul Madini. Ya. Itu di zamannya beliau meriwayatkan hadis. Ketika beliau menyampaikan ilmu hadis, semua itu konsentrasi dan tunduk, serius mengikuti. Sampai-sampai dikatakan kalau ada burung yang hinggap di kepala mereka, burungnya tidak akan terbang, karena tidak ada yang bergerak. Mereka sangat mengagungkan ilmu sunnah. Kalau dia melihat salah seorang tersenyum saja, langsung dia meninggalkan, pergi. Tidak mau lagi meriwayatkan hadis. Karena menurut dia ini tidak menghargai sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan. Yakni saat ini mungkin kalau sekedar kita bercanda sedikit, selingan, ya tidak mengapa. Tapi kalau dijadikan itu sebagai tujuan, sebagai ukuran, maka ini termasuk hal yang bisa menjadi sebab, ya, dikhawatirkan bisa menjadi sebab tidak berkahnya ilmu yang kita pelajari. Yang jelas, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah ya kesimpulan yang bisa ana bawakan dari metode para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam menuntut ilmu, dalam hal memilih dan meneliti siapa orang yang dipantas dijadikan sebagai guru agama atau rujukan dalam menuntut ilmu agama. Ya, saya punya tulisan dalam masalah ini dimuat di internet. Bisa antum lihat di Al-Manhaj.id, pernah juga dimuat di majalah As-Sunnah beberapa tahun yang lalu dengan judul yang sama. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Di dalam tulisan ini lengkap saya bawakan semua riwayat-riwayat beserta rujukannya, ya, dari kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebab pencerahan atau sekedar mengingatkan dari hal-hal yang sudah pernah antum dengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas petunjuk Islam, di atas petunjuk sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, mungkin ada sedikit waktu yang tersisa untuk hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya persilakan. Tafadhol, barakallahu fikum.
Di sini ada pertanyaan menyebutkan nama seorang ustadz, ya. Apakah layak bagi penuntut ilmu untuk mengambil ilmu pada seorang ustadz yang bernama Ustadz Fulan ini? Karena banyak penuntut ilmu yang belajar padanya, dan apakah ustadz mengenal beliau? Kalau saya tidak mengenal, kalau saya secara pribadi tidak mengenal dan tidak mengetahui belajar di mana dan apakah dia mengambil ilmu dari ahlu sunnah atau tidak, saya tidak mengetahui beliau ini atau orang ini. Atau antum bisa tanya misalnya kepada penuntut ilmu yang belajar dari dia, siapa ustadz yang merekomendasikannya, dan nanti saya sama ustadz tersebut apakah benar-benar dia mengenal ustadz ini. Karena mungkin saja ada ustadz yang memuji dia, ya mungkin dialah yang akan bertanggung jawab. Kalau memang dia mengenal, maka itu berarti dijadikan sebagai sumber dalam menilai orang tersebut. Kalau saya secara pribadi saya tidak mengenal dan tidak mengetahui latar belakang orang ini dalam menuntut ilmu agama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Apa? Subuh. Untuk pada subuh mungkin kita saja. Apa ini buka forum? Saya jawab, saya bisa, insyaallah ya, biar tidak terlalu resmi seperti ini. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Saat ini banyak ustadz hasil pelatihan dai, baik itu setahun atau sebagainya. Bisakah diambil ilmunya? Ya, dilihat dulu pelatihannya dilakukan oleh siapa. Kan tergantung dari gurunya juga, ya. Kemudian kalau misalnya yang menyampaikan pelatihan tersebut ustadz yang kita percaya, kemudian ustadz tersebut misalnya mendidik mereka dengan baik dan merekomendasikan ustadz yang keluar dari pelatihan ini untuk menyampaikan, dan tentu ustadz ini juga nanti melihat kapasitas dirinya, dia menyampaikan sesuai dengan apa yang diketahuinya saja. Hal-hal yang tidak diketahuinya dia tanyakan kepada ustadz yang lain, maka ini baik yang seperti ini, asal dia tidak melampaui dirinya atau batas kemampuan dirinya. Jadi dilihat siapa yang melakukan pelatihan tersebut, ya. Nah, itu yang menjadi penilaian dalam masalah ini. Apakah ada ulama jarah wa ta'dil di zaman ini? Ya tentu ada. Artinya bukan berarti ulama tersebut dia mengkhususkan dirinya dalam hal tersebut. Ya, para ulama semua yang menyampaikan ilmu kepada kita bisa kita jadikan rujukan dalam menilai. Misalnya saat ini kita dengar ada beberapa orang yang disebut sebagai syekh datang ke Indonesia. Orang-orangnya tidak kita kenal namanya. Nah kan kita punya ulama yang selalu mengajarkan akidah, mengajarkan manhaj, mengajarkan fikih kepada kita. Kita bertanya kepada mereka, wahai syekh, ada yang berapa datang dai ke Indonesia menyampaikan ceramah, apakah boleh kita hadiri? Nanti mereka ini akan memberikan penilaian. Inilah termasuk bagian dari jarah wa ta'dil yang kita praktekkan di zaman sekarang, ya. Maka mereka-mereka ini kita jadikan sebagai rujukan dalam hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Apakah boleh menuntut ilmu dalam sebuah majlis nasihat bersama salah seorang tulab, tapi beliau bukan ustadz, tapi apa yang disampaikan itu menggunakan syarah dari ustadz lain? Kalau dia pemahamannya sunnah dan dia hanya sekedar membimbing, saya katakan tadi, dia keluaran atau didikan dari ustadz sunnah dan dia membantu kita dalam belajar, membaca buku dari keterangan yang dia sampaikan, sebatas itu tidak mengapa. Nanti ada hal-hal yang besar yang ditanyakan, maka dia rujuk bertanya kepada ustadz yang lain, nanti disampaikan. Ini boleh, ya, karena ini yang bisa kita lakukan di zaman sekarang. Tentu saja idealnya kita harusnya dibimbing oleh para ulama langsung. Sekarang para ustadz saja yang ada kan belum sampai kita katakan setingkat dengan ulama, ya. Maka sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Kita juga sekarang kalau ditanya tentang masalah-masalah yang berat tidak kita ketahui, kita mencari keterangan di buku-buku para ulama, atau yang sempat kita tanyakan, kita akan tanyakan kepada para ulama kita. Nah, barakallahu fikum.
Bagaimana sebenarnya manhaj dari orang-orang Taliban? Yang saya ketahui penjelasan dari para ikhwan kita yang pernah kita jumpai di Madinah tentang mereka ini manhajnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adik anak pernah masuk pesantren. Di pesantren itu ada seorang yang sangat ditinggi-tinggikan. Berapa meter tingginya berarti orang ini? Bahkan fotonya pun dipajang. Tapi dia sudah lama meninggal. Orang ini dipanggil kiai. Katanya dia telah mendirikan banyak pesantren dan juga pernah, saat dia tidak punya, katanya dia cuman berdoa, kalau tidak salah ingat. Lalu katanya tiba-tiba ada uang yang banyak tergeletak di ranjangnya. Bahkan ustaz di pesantren itu pun banyak percaya, dan dari saya termasuk yang di pesantren itu juga percaya. Saya sudah dinasihati adik saya bahwa mana mungkin yang seperti itu, tapi adik saya malah kesal maha nasihatnya. Iya, katakan saja Nabi SAW dulu miskin. Mereka mau berperang, sampai berapa orang sahabat tidak ikut berperang gara-gara tidak ada kendaraan, tidak ada tunggangan, tidak ada makanan. Seandainya Nabi SAW berdoa, doanya lebih terkabul dibandingkan orang tadi mestinya. Tapi beliau tidak pernah berdoa kemudian langsung terkumpul uang di ranjangnya. Ini semua cerita khurafat. Ya. Kalau seandainya dia bisa berdoa seperti ini, dia tidak akan jadi miskin. Tiap hari berdoa, lama-kelamaan jadi orang paling kaya. Kalau tiap hari dia berdoa. Ini ala kulli hal, ini cerita mengada-ngada, apalagi itu hanya cerita dari mulut ke mulut. Dan kebiasaan yang seperti ini ya adalah bentuk ajaran yang tidak benar, yang nanti bisa merusak akidah karena mengagungkan yang berlebihan orang tersebut, apalagi sampai dipajang fotonya dan seterusnya. Seorang mengaku ahlus sunnah dan dia akrab dengan para pendakwah ahlul bid'ah, bolehkah mengambil ilmu darinya? Dilihat dulu, kalau dia akrab sampai dekat sekali ya jelas tidak boleh. Karena sunnah Rasulullah SAW menjelaskan kalau dia akrab. Kan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih atau hasan, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dari agama khalilnya, teman dekatnya. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Ya. Kita mendatangi atau seorang mendatangi ahlul bidah untuk menasihati, memang boleh. Itu pun dengan memperhatikan kapasitas dirinya, kemaslahatannya. Tapi bukan berarti akrab, kemana-mana sama-sama dan seterusnya. Ini akan memberikan pengkaburan terhadap orang-orang awam, seolah-olah ya, dia akrab berarti sepemahaman atau pemahamannya benar. Ini jelas tidak benar. Dan ini termasuk yang akan menjadi sebab seorang itu dikritik, ya, dan bisa jadi dengan sebab ini ditolak riwayatnya atau tidak diambil ilmu darinya. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang lain. Ya, nasihat agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Ya, jadi tadi kan sudah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah jadikan, kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Kalau kita ingin baik, maka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian belajar, menuntut ilmu. Karena memahami agama ini adalah ciri kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, berarti kebalikan dari hadis ini, orang yang Allah tidak berikan pemahaman agama, Allah tidak kehendaki baginya kebaikan. Kalau kita ingin istiqomah di atas jalan sunnah, di atas pemahaman para sahabat, kita harus menuntut ilmu. Ini seperti yang saya jelaskan di kajian yang lalu, ya, di tempat lain, bahwasanya menuntut ilmu ini adalah pembimbing kita untuk senantiasa meniti dan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, selalu menuntut ilmu, maka dialah yang akan selalu mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itu, kita semangat menuntut ilmu karena kita ingin selamat. Kita ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya, ya. Para ulama salaf menyebutkan thalabul ilmi hattal mamat, menuntut ilmu sampai mati. Ya, ini prinsip mereka. Oleh karena itulah ini yang kita jadikan sebagai pegangan kita, karena kita ingin mengikuti jalan mereka dengan baik,
supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dari ancaman adab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Tempat atau negara asal seorang belajar, apakah bisa menjadi indikator untuk kita menilai ilmu yang dipelajarinya benar atau tidak? Ya, hukum asalnya tempat harusnya tidak menjadi indikator. Di mana saja dia belajar selama di situ ada seorang ulama atau pendidik yang sesuai dengan sunnah, maka dimanapun dia belajar. Cuman biasanya kita menjadikan tempat ini ya kita ragukan karena di sana mungkin kita anggap sedikit dari orang-orang yang belajar di sana yang bertemu dengan ulama ahlu sunnah. Makanya saya katakan tadi, seandainya kita bisa tahu dengan persis dia belajar meskipun di tempat tersebut misalnya terpencil atau sedikit, ternyata dia belajarnya memang dengan ulama yang sedikit tersebut, ulama ahlu sunnah, ya kita terima dari dia. Tapi kalau kita tidak kenal, kita ragu, ya hukum asalnya kita diamkan. Jangan dulu kita belajar sampai jelas keadaannya. Karena kan tadi kaidahnya kalau dia majhul, ditolak riwayatnya. Cuman majhul ini riwayat orang yang tidak dikenal. Kalau ada pendukung dari riwayat lain baru diterima. Maka kita tunggu ya kalau ada keterangan yang menjelaskan tentang dia, bahwa dia misalnya pernah belajar secara umum di sana. Tidak jelas, kadang-kadang belajar di ulama sunnah, kadang-kadang juga yang lain. Tapi kemudian dia pulang, ternyata dia mengoreksi diri, dia perbaiki diri, dia akhirnya hadir, dia mulai baca, mulai memperbaiki diri. Alhamdulillah, berarti dia berubah. Dengan sebab ini kita terima rujuk dia sebagai guru kita dalam menuntut ilmu kalau keadaannya sudah kita lihat banyak perubahan pada kebaikan. Jadi seperti itu keadaannya ya. Kita tahu di setiap negeri alhamdulillah ada ulama-ulama atau dai-dai yang mengajak kepada sunnah di Mesir atau tempat-tempat yang lain. Kalau kita yakini dia belajar dari tempat-tempat tersebut, maka alhamdulillah dia termasuk orang yang berarti kita rekomendasikan untuk kita menimba ilmu darinya. Nah, barakallahu fikum. Cukup? Ayo, hold on. Ya, pertanyaan yang baik sekali. Barakallahu fiik. Bagaimana caranya tulab menyikapi guru yang tergelincir di dalam kesalahan? Pertama ditolong dulu, kan tergelincir dia, mungkin sakit ya. Kasih berdiri, angkat dulu berdiri. Ya, tergelincir ini istilah yang dipakai untuk menunjukkan kesalahan yang tidak sengaja. Siapapun manusia pasti berbuat salah. Jangankan kita, ustadz, ulama zaman sekarang, bahkan ulama yang terdahulu, mereka salah ya ketika berpendapat atau berfatwa terjadi. Maka ketika diluruskan oleh para ulama yang lain, dibenarkan, dijelaskan, maka kita mengikuti yang benar dalam masalah ini. Makanya orang yang salah seperti ini kita sikapi dengan cara pertama, kita kritik kesalahannya, tapi jangan menjatuhkan orangnya. Ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang adil. Mereka yang namanya salah ya dikritik. Tapi kalau orangnya asalnya berpemahaman sunnah, tidak boleh kita jatuhkan orangnya. Kita kritik kesalahannya, tapi tetap kita katakan ini adalah ketergelinciran. Ya, di dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari disebutkan tentang orang yang berbuat salah itu ada dua macam. Wa'lam annal khuruja 'anit tariqi 'ala wajhain. Orang yang keluar dari jalan yang benar itu ada dua modelnya. Kesimpulannya tadi, ada yang tergelincir, dia asalnya akidahnya ahlus sunnah, pemahamannya ahlus sunnah, tapi dia salah berfatwa, mungkin pakai hadis yang dhaif atau pakai pendapat yang lemah. Kita tahu pendapat yang kuat, maka kita jelaskan bahwa yang kuat adalah ini, dalilnya seperti ini, adapun dalil ini adalah lemah. Tapi ada ustadz kita yang berpendapat seperti ini, maka ini adalah ketergelinciran atau ini adalah kesalahan. Tapi orangnya selama dia berusaha mengikuti dalil yang benar, insya Allah kesalahannya kalaupun salah, ya kata Rasulullah SAW, idza hakamal hakimu fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Seorang hakim kalau dia berijtihad,
menentukan suatu hukum dan salah maka dapat pahala 1 karena niatnya benar. Kalau benar maka dapat pahala 2. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Itu kita sikapi dia. Kemudian kita nasihati dia tentu saja. Jangan dibiarkan. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Kalau itu muridnya yang mengetahui kesalahannya, datangi dia, sampaikan baik-baik. Ketika dia misalnya menyampaikan dalil, karena misalnya kadang-kadang muridnya menganggap gurunya salah, ternyata tidak salah. Memang ini perbedaan pendapat yang kuat. Nah ini juga tidak boleh langsung muridnya mengatakan, oh saya nasihati dia tidak mau. Bisa jadi muridnya yang salah. Atau bisa jadi ini perbedaan pendapat yang kuat, muridnya memegang satu pendapat, gurunya memegang satu pendapat. Maka tidak mengapa dalam masalah ini tidak kita hukumi dia sebagai orang yang misalnya kita anggap keras kepala karena dia punya dalil dalam masalah ini. Jadi jangan penilaian murid bahwa guru itu salah dianggap mutlak berarti gurunya salah. Bisa jadi muridnya yang salah menilai. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas kita harus nasihati dia, kita ingatkan dia. Bismillah, Anda mendengar bahwa beda menuntut ilmu secara online dengan mendatangi langsung majelis. Apakah ini juga persyaratan untuk seorang akhwat? Karena setahu Ana seorang wanita hukum asalnya sebaiknya di rumah. Iya, memang jelas berbeda. Hukum asalnya menuntut ilmu itu langsung. Tapi kalau kondisi, ya mau tidak mau kita tetap daripada tidak menuntut ilmu sama sekali, kita bisanya hanya untuk saat ini misalnya secara online saja atau dengan mendengarkan rekaman saja. Nah, begitu pula yang berlaku dengan seorang perempuan. Ya, kalau tempat menuntut ilmu misalnya yang secara langsung tadi di masjid atau di majelis ilmu yang lain, tempatnya dekat dengan rumah, tidak sampai safar, tidak menimbulkan fitnah, misalnya tidak sampai larut malam, maka dia hadir atau dia datang sama suaminya atau mahramnya, maka dia hadir. Tapi kalau ada fitnah seperti ini, lebih baik dia di rumah saja. Ya, dia diberi udzur karena ada hal-hal yang menjadikan dia tidak mendatangi ilmu tersebut. Tapi kalau di waktu-waktu yang lain, dekat dengan rumahnya atau di siang hari, apalagi tidak sampai safar juga, maka dia hadir sesuai dengan kemampuannya. Nah, ya, jadi tetap saja hukum asalnya menuntut ilmu secara langsung jelas lebih utama dibandingkan secara online atau lewat rekaman yang tidak langsung. Bagaimana kita bersikap ketika seorang ustadz yang memboikot ustadz sunnah yang lain? Tadi kan sudah ada kaidahnya. Kalau ustadz yang memboikot ini tidak menyebutkan alasan yang jelas, apalagi alasannya mengada-ngada, ini bisa menjadi sebab tidak kita terima kritikannya setelah itu. Karena orang yang terbiasa mengkritik di kalangan para ulama saja, setelah itu ditolak kritikannya. Tadi saya contohkan pernyataan Imam Ali bin Madini ketika menilai 2 ulama besar, yaitu Abu Nuaim Al-Fadl Ibnu Dukain dan Affan Ibnu Muslim As-Saffar. Padahal dua-duanya ini gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari, terpercaya. Tapi karena mereka sering mengkritik tanpa alasan yang benar, akhirnya setelah itu ditolak semua kritikan mereka. Maka kalau memboikot, alasannya apa dulu? Ya, kalau alasannya dinilai ternyata mengada-ngada, bahkan ini sikap berlebihan dan keras, tidak terbukti dan tidak mau rujuk, berarti orang seperti ini setelah itu kita tolak kritikannya karena menjadikan terbiasa dia dengan kritikan-kritikan yang ngawur dan mengada-ngada. Nah, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Yang saya ketahui, ya, karena pemateri tersebut yang dijadikan kepercayaan untuk menilainya adalah Al-Ustadz Badrus Salam, dan dia ustadz yang kita kenal. Ya, dialah yang menilai pemateri tersebut, yang menyampaikan materi tersebut adalah pantas, manhajnya asalnya adalah Ahlus Sunnah dan pantas untuk menyampaikan ilmu. Ada beberapa hal yang tergelincir atau ada yang ditampilkan pernah beberapa kali mungkin atau sekali bahkan, ya cuma sekali, tapi tanpa pengetahuan beliau ini pun sudah diralat, sudah dihilangkan. Itu terjadi. Namanya juga kesalahan, apalagi yang berupa rekaman bukan penyampaian langsung. Itu terjadi misalnya sama dengan waktu kita menyampaikan rekaman-rekaman sekedar kita ambil saja, kadang-kadang ada yang kurang teliti atau ada kesalahan dan seterusnya. Cuman bukan berarti pembatasan. Bukan berarti yang bukan dari rojatil berarti bukan sunnah, tidak demikian, tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, cuman yang kita ketahui yang menyampaikan di situ karena
yang menyeleksinya juga adalah ustadz yang kita percaya, ya sesuai dengan apa yang beliau ketahui dan yang kita ketahui, ya mereka-mereka yang menyampaikan di situ adalah orang yang kita kenal bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada masing-masingnya. Nah, barakallahu fikum. Mohon nasihatnya bagaimana proporsi wanita dalam menuntut ilmu seperti usul fikih, akidah, mustalah hadis dan lain-lain. Dan kita belajar itu bertahap. Ya. Seperti tadi, ini sesuai dengan kemampuan dan kesempatan kita. Kalau di tempat kita tinggal misalnya di dekat markas menuntut ilmu, di dekat masjid tempat ada kajian rutin yang diajarkan hal-hal tersebut atau misalnya ada halakoh-halakoh khusus seperti misalnya yang tinggal dekat pondok, di situ ada pelajaran santri, maka dia bisa ikut, atau dia mondok di situ, dia ikut pelajaran-pelajaran tadi secara mendalam, maka ini baik. Dengan dia mengutamakan dulu pelajaran akidah, ya pelajaran yang berhubungan dengan fikih, ibadah, hal-hal yang wajib dan seterusnya. Setelah itu ada kesempatan dia bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar tajwid, bisa belajar usul fikih dan seterusnya dari ustadz sunnah, maka ini adalah kebaikan. Tidak ada yang melarangnya. Setelah dia menunaikan kewajibannya di rumah, misalnya kalau dia sudah berkeluarga, dia sudah tunaikan kewajibannya, suaminya mengizinkan, maka ini adalah kebaikan ketika dia ingin menambah belajar tersebut. Nah, jadi ini tidak ada larangan sama sekali selama dia tetap mengutamakan hal-hal yang mendahulukan kewajibannya, kemudian menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah. Tapi insya Allah cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.